Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuliani. Saya juga merupakan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berada di program studi bimbingan konseling Islam. Mungkin tema yang saya bawakan ini sekarang tentang gizi seimbang gitu. Untuk menjadi keluarga yang sehat, berbeda dari teman-teman saya yang sebelumnya yang dibawakan mungkin tentang psikologis anak. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Jadi gizi seimbang itu adalah pola makan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi seimbang itu harus pas gitu. Ibu-ibu nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan. Nah, apa aja sih yang harus atau yang ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada 4. Yang pertama ada karbohidrat, yaitu karbohidrat itu sebagai sumber energi atau tenaga gitu buat tubuh kita. Contohnya tuh kayak nasi, roti, ubi, singkong dan lain-lain kayak gitu. Itu menjadi sumber utama bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada protein. Protein itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel gitu, seperti ayam, perdagingan gitu. Nah, kalau vitamin dan mineral itu sebagai daya tahan tubuh kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, yang terakhir ada air. Air ini sebagai proses dalam tubuh gitu, air putih. Nah, kenapa sih si gizi ini tuh harus seimbang dalam tubuh kita? Karena kalau misalkan gak seimbang, kalau misalkan kekurangan gizi nih dalam tubuh kita itu bisa jadi si anak itu menjadi stunting, terus anak itu jadi mudah sakit, perkembangan pertumbuhannya itu jadi terhambat gitu karena kekurangan gizi. Terus bisa jadi konsentrasi si anak tuh jadi berkurang karena apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu nggak dapat dipenuhi gitu. Nah, kalau misalkan kelebihan gizi nih bisa aja terjadi obesitas, yaitu kegemukan dalam tubuh, bisa jadi diabetes kencing manis, tuh hipertensi, darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, untuk supaya gizi dapat terpenuhi dengan baik itu bisa ada program dari Kementerian Kesehatan yang mungkin sebelumnya yang kita tahu itu adalah 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang itu jadi namanya itu jadi isi piringku. Ini tuh jadi panduan makan sehat untuk anak dan keluarga gitu. Nah, si isi piringku ini ada makanan pokok yang tadi dibutuhkan oleh tubuh, buah-buahan, sayuran, dan lauk pauk. Nah, kalau makanan pokoknya itu 2/3 dari si piring tersebut. Nah, ini yang bisa diisi oleh nasi, ubi, singkong, roti, pokoknya karbohidrat gitu yang mengandung karbohidrat dan bisa menjadi tenaga karena ini menjadi sumber utama dalam tubuh kita. Nah, ini ada buah-buahan. Buah-buahan itu menjadi sumber vitamin bagi tubuh kita. Nah, ini tuh cukup 1/3 aja dalam piring ini, jadi segini. Nah, itu bisa jeruk, melon, apel, pepaya atau mangga. Nah, untuk sayurannya bisa 2/3 dari si piring itu, Ibu. Nah, karena si sayuran itu kan mengandung serat gitu, bisa bayam, kol, kangkung, sayur sop timun, tomat. Nah, untuk lauk pauknya itu ada 1/3 dari si piring tersebut. Karena lauk pauk itu mengandung sumber protein kayak telur, ayam, sosis, daging sapi dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan udah makan tetap membutuhkan air putih, air minum gitu. 6 sampai 8 gelas per hari. Karena kenapa harus air putih? Kalau misalkan kita udah makan malah minumnya itu teh atau kopi itu gak baik, ibu-ibu, karena teh kopi itu bisa menyerap zat besi yang ada dalam tubuh kita. Kita udah makan gitu segala macam vitamin dan seimbang, tapi ketika minum air teh atau air kopi jadi keserap si zat besinya, malah jadi hilang gitu apa yang tadi kita udah makan itu. Jadi lebih baik minum air putih. Jangan lupa juga ibu-ibu kalau misalkan masak itu menggunakan garam, gula, dan minyaknya tuh yang secukupnya gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak menggunakan micin karena itu juga berpengaruh pada perkembangan anak gitu. Nah, cuci tangan sebelum makan juga merupakan menjaga kesehatan juga ya. Kalau misalkan nggak cuci tangan dulu sebelum makan bisa jadi si kumannya itu ikut terbawa gitu ke dalam tubuh, malah jadinya vitamin sayuran yang kita udah makan tuh dimakan oleh si kuman tersebut. Nah,
setelah makan juga biasakan bergerak gitu, jangan diem, karena kalau diem tuh malah nantinya si makanan yang kita udah makan tuh jadi lemak gitu ibu-ibu. Jadi usahakan udah makan itu duduk gitu atau gerak jalan selangkah dua langkah di dalam rumah, karena kalau langsung tidur teh suka malah jadi lemak gitu. Nah kayak gitu. Nah untuk rumus mudah dalam menjaga gizi atau keseimbangan gitu, ada rumusnya nih ibu-ibu, ada 2, 3, 4. Apa sih maksudnya 2, 3, 4 itu? Jadi 2 itu kayak 2 genggam atau 2 centong nasi gitu. 2 centong nasi sebagai karbohidrat. Ya, nggak apa-apa ibu, bangga. Turun ibu. Nah kalau yang misalkan 3 itu 3 potong si lauk pauknya, entah itu tahu, tempe, telur. Nah, untuk 4 sendok untuk yang 4 itu 4 sendok sayur atau buah-buahan, bisa jadi bayam, wortel, pisang, salam dan yang lainnya gitu. Nah, jadi inti dari semuanya itu rumus mudahnya untuk menjaga keluarga supaya sehat tuh ada tips mudahnya yang ini Bu, 2, 3, 4 ini. Jadi biasakan mungkin ya di rumah, karena kalau bukan ibu-ibu siapa lagi merenya yang ngatur makan di rumah mah. Kalau bapaknya mungkin gak tahu. Jadi pasti ibu-ibu gitu kayak ada sayurnya, ada protein, ada lauknya. Jadi seimbang, gak harus ayam melulu gitu, gak harus sayur melulu. Jadi campur gitu, sehari itu bayam sama tempe sama ayam gitu, sama buah-buahannya ada melon atau apalah gitu, sepotong 2 potong mah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih belajar juga ibu-ibu. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan pemateri yang terakhir teman saya. Neng 2, 3, 4 sama isi piringku gitu sama. Ya, jadi si isi piringku teh ini kan yang ini Bu, kan 2 centong nasi gitu, ini gitu, 3 potong protein, tempe tahu di sini gitu kan. Nah sayurannya di sini 4 sendok, bisa jadi disimpan di sini gitu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.